Kursi komisaris badan usaha milik negara atau BUMN lagi-lagi diberikan kepada sejumlah politikus pendukung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setelah pemilihan umum 2024 selesai, sejumlah elit politik di lingkaran Prabowo kebagian jatah komisaris BUMN. Pada Senin 10 Juni lalu, holding BUMN Pertambangan Mining Industri Indonesia atau MIND menetapkan politikus Gerindra Fuad Bawazir sebagai komisaris utama. Pendiri PSI Grace Natali juga kebagian jatah sebagai komisaris. Fuad dan Grace ditetapkan sebagai komisaris MIND dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Pada waktu sama, PT Pertamina mengisi kekosongan jabatan komisaris utama dengan orang dekat Prabowo, yaitu Simon Aloysius Mantiri. Perusahaan kilang minyak ini juga menunjuk Condro Kirono sebagai komisaris independen Pertamina. Simon, yang menggantikan Basuki Cahayapurnama alias Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, tercatat menjabat wakil bendahara TKN Prabowo Gibran. Adapun Condro merupakan wakil ketua TKN Prabowo Gibran dalam pemilihan presiden lalu. Transparency International Indonesia atau TII mengungkapkan fenomena bagi-bagi jabatan komisaris BUMN sebagai hadiah peran politik ataupun kedekatan sudah lama terjadi. Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko mengatakan langkah tersebut biasanya dilakukan setelah pemilu. Selain politikus, TII mencatat saat ini komisaris BUMN masih didominasi birokrat, terutama dari Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Menurut Danang, penyebab banyaknya politikus menjadi komisaris karena BUMN merupakan instrumen patronasi. Mereka yang berkuasa atau koalisi yang berkuasa harus memberikan imbalan material sebagai balas jasa dukungan politik. Salah satu imbalan material itu adalah posisi komisaris BUMN. Survei yang dilakukan TII pada Maret 2021 menunjukkan sebanyak 14,73% jabatan komisaris BUMN diisi tokoh berlatar belakang relawan hingga anggota partai. Selain itu, terdapat 51,66% kursi komisaris yang diduduki pejabat birokrasi sebagai perwakilan pemerintah selaku pemegang saham BUMN. Sedangkan dari kalangan profesional hanya sekitar 17,63%. Sisanya berasal dari aparat penegak hukum, personel militer, dan mantan menteri. Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Ahmad Yunus menegaskan bahwa telah terjadi politisasi BUMN melalui penempatan komisaris dari kalangan elit politik. Penempatan komisaris yang tidak kompeten dikhawatirkan membuat pengawasan BUMN melemah, sebab komisaris bertugas mengawasi manajemen BUMN dalam menjalankan bisnis, serta memberikan nasihat kepada direksi. Lemahnya pengawasan di tubuh manajemen bisa berujung pada inefisiensi hingga korupsi. Menurut Ahmad, langkah penting yang harus segera dilakukan adalah membersihkan BUMN dari pengaruh politik. Adapun Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menilai tidak tepat menyebut pengangkatan sejumlah pendukung Prabowo menjadi komisaris BUMN sebagai praktik bagi-bagi jabatan. Dia mengibukan kader Gerindra yang ditunjuk menjadi petinggi di BUMN dipilih karena memiliki kapasitas menjalankan program sesuai dengan visi misi Prabowo sebagai presiden terpilih. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga tak menampik fakta bahwa sejumlah komisaris perusahaan plat merah memang ditunjuk dari kalangan politikus. Arya berdalih tak ada larangan bagi orang dengan latar belakang politik menduduki jabatan komisaris. Menurut Arya, BUMN membutuhkan orang dengan latar belakang politik. Alasannya, kebijakan ataupun keputusan besar di BUMN harus disetujui DPR, dari urusan penggabungan perusahaan induk atau holding, initial public offering, hingga penyertaan modal negara.